saat itulah manusia lalai. Makanya Nabi kita SAW bersabda mengatakan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari di saat manusia tertidur. Dan itulah mengapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena banyak manusia lalai dan hadirin yang semoga Allah muliakan, berbicara tentang ketakwaan, maka ada sebuah misi besar di hari-hari ini. Berbicara tentang ketakwaan seorang hamba, maka marilah kita melihat bagaimana qudwah kita, teladan kita, uswah hasanah kita dalam menjalani hari-hari ini. Hari-hari yang disikapi oleh Nabi SAW dengan tidak sebagaimana biasanya. Beliau berpuasa di hari-hari ini, hari-hari di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat beliau, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja yang beliau lepas dan beliau jalani tanpa berpuasa. Sebuah pola yang mengundang tanda tanya dari para sahabat Rasulullah SAW. Sampai Usama bin Zaid memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Usama bin Zaid, salah satu sahabat terdekat beliau, salah satu kecintaan Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, araka, aku melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban dengan kuantitas, dengan frekuensi yang tidak terlihat di bulan-bulan yang lalu, di bulan-bulan yang lain. Ada apa ya Rasulullah SAW? Apa keistimewaannya? Apa rahasia? Apa yang harus kita ketahui sebagai umat? Lalu apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, dzaka syahrun yakfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, yang jatuh di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal ibadah kita dalam satu tahun diangkat ke hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa uhibbu an yarfa amali wa ana shaim. Maka aku ingin ketika amal-amalku diangkat ke hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, aku dalam kondisi berpuasa. Bulan Sya'ban, hari-hari ini, ma'asyiral muslimin, adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Dan shadaqah Rasulullah SAW. Kembali betapa tepatnya Nabi kita SAW bersabda, karena beliau bersabda bukan dengan logika semata, beliau bersabda bukan dengan perasaan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya yang berkaitan dengan syariat, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa bulan ini dilalaikan oleh banyak manusia. Hadirin Allah muliakan. Maka beliau mengisinya dengan ibadah. Beliau mengisinya dengan berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Sekarang giliran kita. Di posisi mana kita mau berada? Apakah kita mau bersama Rasulullah SAW dengan menghidupkan hari-hari ini, mengisi hari-hari ini dengan memperbanyak puasa sunnah, atau kita bergabung bersama orang-orang yang lalai? Dan Nabi kita dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan berfirman, "Wala takum minal ghafilin." Anda jangan bergabung dengan orang-orang yang lalai. Maka ini saatnya kita kampanyekan pentingnya beribadah di bulan Sya'ban. Pentingnya untuk bersikap tidak melalaikan bulan Sya'ban. Dan pentingnya menyadari bahwa beribadah di hari-hari ini sangat istimewa. Kalau tidak istimewa, bagaimana Nabi SAW menekankan masalah ini? Dan ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, camkan baik-baik bahwa beribadah di saat manusia lalai itu memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di saat manusia sedang lupa,
sedang tidak ngeh, sedang tidak sadar, itu memiliki kedudukan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang memperbanyak ibadah di bulan ini karena terinspirasi dengan sabda Nabi SAW bahwa bulan ini adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, maka ia bukan hanya mendapatkan pahala ibadah tersebut, tapi bonus pahala karena kita beribadah di saat manusia lalai. Karena inilah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa salat sunnah terbaik adalah salat qiyamul lail? Karena di saat-saat itulah manusia lalai. Makanya Nabi kita SAW bersabda mengatakan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari di saat manusia tertidur. Dan itulah mengapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena banyak manusia lalai dan melalaikan bulan ini. Dan itulah mengapa orang-orang beriman memperbanyak istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Karena waktu sahur, kecuali Ramadan, adalah waktu yang dilalaikan oleh banyak manusia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Maka hidupkan hari-hari ini. Tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Rasulullah SAW. Bukan bagian dari orang-orang yang lalai. Dan nikmati keberkahan yang Allah tawarkan kepada kita. Ini adalah momentum. Orang-orang besar adalah orang-orang yang melihat kelalaian sebagai sebuah kesempatan dan opportunity. Orang-orang besar adalah orang yang bertindak dengan dalil, bukan dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengatakan hal ini, maka itu yang harus kita camkan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, upayakan kita memperbanyak puasa sunnah, mulai 3 hari setiap bulan atau di bulan ini. Kalau kita bisa lebih, puasa Senin Kamis hadirin sekalian, atau puasa selang-seling Nabi Daud, atau memperbanyak puasa sunnah mutlak, karena sebagaimana sholat sunnah ada yang namanya sholat sunnah mutlak, begitu juga puasa sunnah ada yang namanya puasa sunnah mutlak. Namun para ulama mengingatkan sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW, jangan berpuasa 1 bulan penuh, karena Nabi SAW berpuasa mayoritas hari di bulan Sya'ban. Karena yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi SAW berpuasa kecuali beberapa hari saja yang beliau kosongkan. Hadirin, perbanyak ibadah dan perbanyak ibadah. Dan bukan hanya berpuasa, kerjakan amalan-amalan lain. Kan ini hari-hari yang dilalaikan. Maka setiap kita isi dengan amal ibadah, maka pahalanya dilipat gandakan dan mendapatkan bonus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita mengatakan, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quranul Karim. Mulailah kita membaca Al-Quranul Karim di bulan ini. Berinteraksilah dengan Al-Quran. Perbanyak salat-salat sunnah. Lalu perbanyak puasa-puasa sunnah. Banyaklah membantu. Banyak berzikir. Dan kerjakan hablu minallah dan hablu minan nas. Semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam orang-orang yang tidak lalai di bulan Sya'ban kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Salah satu keistimewaan bulan Sya'ban yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Para ulama kita mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang merupakan muqaddimah menuju Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang menjadi momentum pemanasan dan persiapan sebelum kita memasuki Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dispesialkan oleh para ulama menjadi persiapan terakhir sebelum mereka berkompetisi, sebelum mereka tampil habis-habisan di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang membuat kita harus fokus ke bulan Ramadan. Maka apabila kita memaksimalkan bulan ini dengan baik, maka kita mendapatkan 2 keutamaan sekaligus, yaitu tidak menjadi orang-orang lalai
dan mengikuti Rasulullah SAW yang berbanyak puasa, dan yang berikutnya fisik kita dan khususnya jiwa kita akan siap ketika memasuki bulan Ramadan. Hadirin yang Allah muliakan, setiap event besar itu butuh persiapan, butuh pemanasan. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Setiap perhelatan besar itu butuh gladi resik, butuh melakukan semua yang hendaknya akan dia lakukan nanti pada saat hari H. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Dan jangan mengatakan Ramadan masih panjang atau masih jauh di depan, karena apabila kita melihat standar para ulama, kita sudah terlambat, ma'asyiral muslimin. Ibnu Fadl pernah mengatakan, kanu yada'una Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan. Para ulama dulu, mereka mulai start persiapan, mereka start melakukan pemanasan dari 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berdoa, mereka meminta, mereka mengemis kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menyampaikan mereka dengan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka bertemu dengan Ramadan. Dan doa adalah salah satu persiapan, doa adalah salah satu pemanasan untuk mencapai dan tiba di Ramadan dengan persiapan yang prima. Kalau para ulama 6 bulan, lalu bagaimana dengan kita? Maka tidak heran apabila kita membaca keterangan para ulama, sebagian mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, karena mereka persiapan, ma'asyiral muslimin. Tidak heran Al-Imam Asy-Syafi'i panutan kita mengkhatamkan Al-Quran 2 kali di bulan Ramadan, sehari, ma'asyiral muslimin, bukan sebulan. 2 kali sehari, 60 kali khatam di Ramadan. Rahimahullahu ta'ala. Mereka lakukan itu semua. Bukan begitu saja. Sunnatullah, di bidang manapun, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif, maka lakukan persiapan, dan persiapan. Waktu kita tidak banyak. Waktu kita sebentar lagi. Hadirin yang Allah muliakan. Maka pada hari ini, marilah kita ingat lagi Ramadan kita yang tahun lalu, ma'asyiral muslimin. Betapa banyak di antara kita, atau mungkin ada sebagian kita, yang apabila dia mau menoleh ke belakang, maka dia harus mengakui bahwa Ramadan tahun lalu dia tidak maksimal. Ada sebagian kita, Ramadan yang lalu banyak menyanyiakan waktu. Ada sebagian dari kita, yang Ramadan yang lalu dia tidak bisa beribadah. Ada di antara kita, di Ramadan yang lalu, dia tenggelam dalam kehidupan duniawi mereka. Ada sebagian kita di Ramadan yang lalu dia jatuh sakit, dia tidak maksimal. Ada sebagian kita di Ramadan tahun lalu dia tidak bisa menyelesaikan sekalipun khatam dalam membaca Al-Quran. Di antara kita Ramadan tahun lalu dia tidak bisa menyelesaikan sholat tarawehnya selama full 1 bulan penuh. Padahal ketika dia pikirkan, tidak ada alasan yang jelas, tidak ada udzur syar'i, semua tentang kelalaian, semua tentang kekhilafan, dan semua tentang kurangnya persiapan yang dia lakukan sebelum mereka memasuki Ramadan yang tahun lalu. Lalu bagaimana dengan Ramadan tahun ini, masyarul muslimin? Bagaimana ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang begitu mulia tersebut? Lalu bagaimana dengan tahun ini ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, di mana setiap malam ada pembebasan dari api neraka di bulan tersebut. Lalu bulan itu hanya berjarak beberapa belas hari lagi di mata kita atau di hadapan kita. Apa persiapan kita? Apakah kita akan mengulang kegagalan di Ramadan yang lalu? Apakah kita akan mengulang blunder kita di tahun yang lalu? Apakah kita akan ulang kelalaian kita di tahun yang lalu? Apakah kita akan ulang kekhilafan kita di tahun yang lalu? Atau kita akan beristighfar dan bertaubat lalu mengatakan bahwa ini momentum bagi saya, ini waktunya bagi saya membuka lembaran baru dan memaksimalkan Ramadan tahun ini. Dan kalau itu yang menjadi pilihan kita, lakukan persiapan dari sekarang. Lakukan persiapan dari sekarang. Karena event-event besar itu butuh persiapan. Dan kita sudah membuktikan bahwa tanpa persiapan yang matang, kita hanya menjadi tim hore di Ramadan tahun-tahun lalu. Ternyata salat taraweh 1 bulan full tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata menjaga lisan 1 bulan full tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata berinfak dan bersedekah 1 bulan full hanya 1 bulan tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan ternyata mencari malam Lailatul Qadar yang kita khususkan hanya 10 malam terakhir tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya 10 malam terakhir
seringkali kita gagal, seringkali kita ketiduran, seringkali kita tidak maksimal, seringkali kita ngobrol, seringkali kita tertawa, seringkali kita tidak memaksimalkan detik demi detik. Ternyata 10 malam, kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, dan kita tidak persiapan dengan maksimal, dan kita remehkan, kita akan gagal sebagaimana tahun-tahun yang lalu jika kita menjadi bagian dari hal itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di momen yang berbahagia ini, maksimalkan hari-hari bulan Sya'ban. Hidupkan bulan ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, dan di waktu yang sama kita telah melakukan persiapan yang cukup matang sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan bulan Sya'ban, terlebih lagi bulan Ramadan di tahun ini, dan semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma wafiqna li ada'il a'mali salihah fi Sya'ban wa Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana